Selalu berhati-hati saat memakai. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy, sebagai guru besar tetap Fakultas Keperawatan Indonesia, dan Profesor Dr. Gigi Nurhayati Adnan Prihartono, Master of Public Health, Master of Science, Doctor of Science,
sebagai guru beserta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia segera dimulai. Prosesi upacara pembukaan dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah posisi tempat duduk di belakang presiden dari arah kiri kanan adalah sebagai berikut. Posisi pertama, pejabat dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dr. Sabarina, Prasetyo MSc. Selanjutnya Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Bapak Agus Setiawan, SKP MNDN, dan Ketua Senat Akademik, Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, MSc PhD. Selanjutnya Rektor sebagai Ketua Sidang, Profesor Ari Kuncoro, SEMA PhD. Selanjutnya Ketua Dewan Guru Besar, Profesor Harkristuti Harkrisno, SHMA PhD, dan guru besar yang akan dihukum Profesor Yeni Rustina dan Profesor Dr. Gigi Nurhayati Anang Prihartono. Selanjutnya posisi duduk untuk Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, Kepala Badan, dan para Dekan menempati kursi di sisi kanan meja sidang. Dan untuk para guru besar tamu menempati kursi di sisi kiri meja sidang, dan kursi selebihnya untuk para guru besar Universitas Indonesia. Prosesi dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Balai Sidang Universitas Indonesia. Upacara pengukuhan Profesor Yeni Rustina, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy, sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Keperawatan, dan Profesor Dr. Gigi Nurhayati Adnan Prihartono, Master of Public Health, Master of Science, Doctor of Science, sebagai guru besar tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Indonesia beserta Senat Akademik dan Dewan Guru Besar serta para guru besar Universitas Indonesia masuki ruang upacara. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Guru Besar Tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dimulai. Rektor Universitas Indonesia membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor,
kepala badan, para dekan, direktur sekolah, dan direktur program pendidikan vokasi UTAS Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Sabtu, 21 Desember 2019, sidang terbuka UTAS Indonesia melaksanakan pengukuhan atas nama Profesor Yeni Rustina, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Keperawatan, dan Profesor Dr. Gigi Nurhayati Adnan Prihartono, Master of Public Health, Master of Science, Doctor of Science sebagai guru besar tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Sebagaimana lazimnya, sebelum guru besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkanlah saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup beliau. Saya mulai dengan daftar riwayat hidup Profesor Yeni Rustina, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy. Nama lengkap Profesor Yeni Rustina, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, PhD. Tempat dan tanggal lahir Ciamis 7 Februari 1955. Menikah dengan Bapak Singo Wiono. Berputra Ananda Leoni Cesaria dan Wibowo Setio Laksono. Orang tua almarhum Ade Bahrudin dan almarhum Haji Emi Unasi. Mertua almarhum Bapak Hadi Bianto dan ibu mertua almarhum Ibu Hargianti. Pendidikan menghabiskan masa SD, SMP, SMA semuanya di Ciamis, untuk kemudian melanjutkan ke Jakarta dan lulus Diploma 3 Keperawatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Jakarta. Kemudian pada tahun 83 lulus postgraduate course in Pediatric Nursing King Edward Memorial Hospital for Women, Perth, Western Australia. Tahun 1990 lulus sarjana keperawatan PSIK, waktu itu namanya Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1992 lulus Master of Applied Science in Nursing Sydney University. Pada tahun 2003 Sandwich Flight Program at the School of Nursing, the University of Alabama at Birmingham, USA. Dan pada tahun 2005 lulus Doctor of Philosophy in Nursing, Chiang Mai University, Thailand. Kalau kita melihat karirnya, maka bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Pernah menjadi wakil dekan bidang pendidikan, penelitian dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keperawatan UI pada periode 2014-2018. Kemudian untuk organisasi profesional sekarang, dari mulai tahun 2015 sampai sekarang, menjadi ketua Kolegium Spesialis Keperawatan Anak. Jika kita melihat karya-karya ilmiahnya sangat banyak, jadi kita bisa melihat bagaimana produktivitas dari Profesor Yeni. Baik, untuk menyingkat waktu, maka saya persilahkan kepada Profesor Yeni Rustina, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy, untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Optimalisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Berat Lahir Rendah melalui Asuhan Perkembangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Rektor dan Pimpinan Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan, para manajer, Ketua Departemen, Ketua Program Studi di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, teman sejawat, tenaga pendidik, dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, para tamu undangan, keluarga, serta hadirin sekalian. Pertama-tama perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara pengukuhan guru besar pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam bidang keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dengan judul Optimalisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Berat Lahir Rendah melalui Asuhan Perkembangan. Peningkatan kesehatan bayi baru lahir, yaitu bayi dengan usia 0-28 hari, masih menjadi tantangan, mengingat angka kematian bayi baru lahir masih tetap tinggi. Angka kematian bayi baru lahir dalam 5 tahun terakhir ini relatif tidak menurun, meskipun berbagai upaya program nasional telah dilakukan. Selama kurun waktu 5 tahun Millennium Development Goals, yaitu dari tahun 2007 sampai 2012, angka kematian bayi baru lahir tidak berubah, yaitu 19/1000 kelahiran hidup, dan mulai menurun pada tahun 2017. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia 2017, angka kematian bayi baru lahir turun menjadi 15/1000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab kematian bayi baru lahir di Indonesia adalah kelahiran bayi berat lahir rendah atau BBLR, yaitu bayi yang lahir kurang dari 2.500 gram, dan kelahiran prematur, yaitu bayi yang lahir dengan usia gestasi kurang dari 37 minggu. Bayi berat lahir rendah yang mayoritas prematur mengalami berbagai masalah kesehatan sehingga memerlukan perawatan khusus, bahkan intensif di rumah sakit. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan telah mampu menyelamatkan bayi berat lahir rendah. Permasalahan lain yang muncul adalah BBLR mempunyai kecenderungan untuk mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu masalah yang saat ini menjadi masalah nasional adalah stunting. Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan pada anak. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting, salah satunya adalah kelahiran bayi berat lahir rendah atau prematur. Bayi yang lahir prematur mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadinya stunting pada usia 24 bulan. Di Indonesia, bayi berat lahir rendah menyumbang 33,3% terjadinya stunting. Bayi berat lahir rendah dan masalah kesehatan selama periode neonatus berhubungan dengan kejadian stunting. Bayi berat lahir rendah memiliki risiko mengalami stunting sebesar 5,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bayi berat lahir rendah dibandingkan dengan bayi dengan lahir normal. Penelitian lain mengidentifikasi bahwa pada usia 6 bulan, 51,4% bayi yang lahir dengan berat lahir rendah mengalami stunting. Berdasarkan beberapa temuan tersebut, sejalan dengan program pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas hidup pada 1000 hari pertama kehidupan, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya stunting adalah mencegah terjadinya kelahiran bayi berat lahir rendah dan memfasilitasi bayi yang terlanjur lahir dengan berat lahir rendah atau prematur melalui asuhan perkembangan atau developmental care. Lingkungan perawatan bayi baru lahir. Bayi berat lahir rendah mempunyai karakteristik organ tubuh yang belum matur sehingga belum dapat berfungsi secara optimal. Kurang optimalnya fungsi organ tubuh ini mengakibatkan BBLR mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya sakit dan kematian sehingga harus dirawat khusus bahkan intensif di rumah sakit. Lingkungan perawatan di rumah sakit tidak saja memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup bayi, tetapi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Lingkungan perawatan yang sibuk dan bising merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pertumbuhan dan perkembangan bayi dimulai sejak bayi berada di dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan bayi sangat penting dan menentukan pertumbuhan dan perkembangan bayi selanjutnya.
Bayi berat lahir rendah mempunyai karakteristik permukaan tubuh yang relatif lebih luas dibandingkan dengan bayi normal, posisi cenderung fleksi, dan lemak di bawah kulit tubuh yang sangat kurang, memungkinkan bayi akan mudah kehilangan panas tubuhnya. Bayi berat lahir rendah yang umumnya prematur, termasuk fungsi paru-paru dan pencernaannya belum berkembang dengan sempurna, sehingga bayi berat lahir rendah mempunyai risiko tinggi untuk mengalami terjadinya gangguan pernafasan dan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kekebalan tubuh bayi prematur juga belum sempurna, sehingga pada BBLR sangat rentan untuk terjadi infeksi. Beberapa masalah ini dapat diperberat oleh lingkungan perawatan yang kurang mendukung, seperti kebisingan, pencahayaan yang terlalu terang, intervensi medis dan keperawatan, kompetensi pemberi asuhan, dan dukungan keluarga yang kurang. Kebisingan di ruang rawat bayi baru lahir, khususnya di unit perawatan intensif neonatus atau neonatal intensive care unit, disingkat NICU, merupakan sumber stres bagi BBLR. Di dalam rahim, bayi hanya terpapar dengan level suara 40-60 desibel. Sumber kebisingan diantaranya percakapan keras, membuka dan menutup inkubator, membuka dan menutup laci inkubator, suara handphone, dan suara alarm. Nilai rata-rata kebisingan di NICU adalah 63,46 desibel. Derajat kebisingan yang direkomendasikan oleh The American Academy of Pediatrics maksimal 45 desibel. Lingkungan NICU seringkali terang benderang mengingat banyaknya prosedur yang memerlukan pencahayaan yang kuat. Lingkungan yang terlalu terang dapat menimbulkan gangguan istirahat dan tidur pada bayi, sehingga energi bayi yang seharusnya disimpan untuk tumbuh dan berkembang akhirnya terbuang sia-sia. Tidur dan siklus tidur sangat penting pada bayi untuk perkembangan neurosensorik dan sistem motorik pada janin dan bayi baru lahir. Pada saat tidur, otak akan membentuk memori dan jalur-jalur memori dan mempertahankan plastisitas otak, yaitu kapasitas untuk berubah dan beradaptasi terhadap lingkungan. Sumber stres lain pada bayi yang dirawat di NICU adalah intervensi medis dan keperawatan yang dapat menimbulkan nyeri pada bayi. Penelitian mengidentifikasi bahwa bayi dengan usia gestasi kurang dari 32 minggu dan banyak mengalami tindakan invasif seperti pengambilan darah, pemasangan alat kesehatan, dapat mengalami hambatan pertumbuhan. Nyeri yang tidak tertangani atau nyeri berulang dapat mempengaruhi sistem organ bayi, termasuk otak, dan berdampak jangka panjang, yaitu hambatan perkembangan persyarapan. Pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosio, dan spiritual bayi sangat tergantung pada pemberi asuhan, yaitu petugas kesehatan bekerja sama dengan keluarga. Prinsip asuhan yang diterapkan di NICU adalah minimal handling, yaitu seminimal mungkin memegang bayi agar bayi terhindar dari stres, bayi dapat istirahat dan terhindar dari infeksi. Mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan selama bayi dirawat di rumah sakit, maka asuhan perkembangan penting dilakukan. Asuhan perkembangan dan manfaatnya. Asuhan perkembangan atau developmental care adalah suatu pendekatan asuhan pada bayi yang bersifat individual untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Tujuan dari asuhan perkembangan tidak saja untuk bayi, tetapi juga untuk orang tua. Tujuan asuhan perkembangan untuk bayi adalah menurunkan stres, memfasilitasi konservasi energi, dan mempercepat penyembuhan, memfasilitasi pertumbuhan bayi, dan memfasilitasi tidur bayi. Tujuan asuhan perkembangan untuk orang tua adalah memberi dukungan kepada orang tua sebagai pemberi asuhan utama dan meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial keluarga. Bayi tidak dapat dipisahkan dari keluarga, khususnya ibu, karena ibu merupakan pemberi asuhan utama di rumah. Asuhan bayi baru lahir yang berpusat pada keluarga atau family center care terbukti lebih baik, aman, dan keluarga merasa puas. Beberapa penelitian mengidentifikasi manfaat dari asuhan perkembangan seperti meningkatkan berat badan secara bermakna dan pemulangan dini pada bayi berat lahir rendah kurang dari 1.500 gram. Asuhan perkembangan juga mengurangi stres pada bayi dan keluarga. Mengingat besarnya manfaat dari asuhan perkembangan ini, maka implementasi asuhan perkembangan untuk bayi baru lahir harus terus dilakukan. Asuhan perkembangan meliputi pemberian lingkungan yang aman melalui penataan stimulus lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan, dan penanganan bayi, memfasilitasi kecukupan oksigen, pemberian nutrisi, menata laksana nyeri, menjaga tidur bayi, dan pengaturan posisi. Salah satu bentuk intervensi asuhan perkembangan adalah perawatan metode kanguru atau Kangaroo Mother Care, disingkat KMC. Perawatan metode kanguru pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Ray dan Dr. Martinez pada tahun 1979 di Bogota, Kolombia, sebagai salah satu alternatif bagi perawatan bayi berat lahir rendah.
Perawatan metode kanguru dikembangkan sebagai respons terhadap kurang tersedianya inkubator di rumah sakit, terjadinya infeksi silang, prognosis penyakit yang buruk, dan tingginya angka kematian. Perawatan metode kanguru pada dasarnya meniru binatang yang berkantung, yaitu kanguru, yang melahirkan bayinya sangat prematur dengan melindunginya di dalam kantong perut ibunya. Kontak kulit yang terjadi antara bayi dan induk kanguru memberikan kehangatan pada bayi kanguru sehingga bayi kanguru tetap hangat dan terhindar dari kematian. Prinsip perpindahan panas itulah yang digunakan pada perawatan metode kanguru dengan melekatkan bayi di dada ibu atau pengganti ibu. Dada ibu merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi bayi berat lahir rendah. Dada ibu merupakan inkubator alami yang memberikan kehangatan pada bayi dengan cara melekatkan bayi yang hanya menggunakan popok, tegak lurus di antara kedua payudara ibu. Ibu tidak menggunakan pakaian dalam bagian atas. Kepala bayi dimiringkan ke salah satu sisi dan sedikit ekstensi, kemudian diikat dengan gendongan dan ibu menggunakan baju kembali. Posisi ini dipertahankan minimal 1 jam dan bertahap ditingkatkan sampai mencapai 4-8 jam per hari untuk perawatan metode kanguru yang pelaksanaan sewaktu-waktu atau intermittent. Pelaksanaan perawatan metode kanguru yang terbaik adalah 24 jam, disebut juga PMK, terus-menerus atau kontinu. Perawatan metode kanguru dapat dilaksanakan oleh ibu maupun pengganti ibu sehingga PMK yang dilakukan secara terus-menerus dapat dilaksanakan. Komponen penting lain dalam perawatan metode kanguru selain memposisikan bayi adalah pemberian nutrisi, pemulangan bayi, dan dukungan keluarga. Nutrisi yang utama dan ideal bagi bayi baru lahir khususnya PPLR adalah air susu ibu atau ASI. Pemberian ASI telah terbukti dapat mencegah terjadinya kematian pada bayi baru lahir. Air susu ibu telah terbukti banyak manfaatnya. Tetapi proporsi pemberian ASI menurun setelah 1 bulan pulang dari rumah sakit. Puting yang sakit dan praktek menyusui yang tidak tepat merupakan penyebab berhentinya ibu memberikan ASI. Pemberian ASI dapat dilakukan saat bayi sedang dilakukan PMK. Upaya untuk menjaga nutrisi bayi selain dengan mengupayakan asupan nutrisi yang cukup, juga mengurangi pengeluaran energi, diantaranya mencegah terjadinya hipotermia, yaitu suhu bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius. Hipotermia pada bayi dapat menimbulkan hipoksia, yaitu tubuh kekurangan oksigen, hipoglikemia gula darah bayi rendah, yang dapat menimbulkan risiko terjadinya sakit dan kematian. Pencegahan hipotermia selain dilakukan dengan perawatan metode kanguru juga dengan cara menempatkan bayi di dalam inkubator atau pemancar hangat dan menunda mandi sampai suhu bayi normal, yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kebiasaan memberikan kehangatan pada BBL di rumah dengan menempatkan botol hangat di samping bayi masih ditemukan. Hal ini harus dihindari karena membahayakan pada bayi, yaitu bisa terjadi luka bakar. Perawatan metode kanguru memberikan manfaat yang sangat besar bagi BBLR. Perawatan metode kanguru telah terbukti mampu menurunkan angka kematian bayi baru lahir dengan berat lahir rendah dan prematur, menurunkan angka infeksi neonatus, mencegah hipotermia dan hipoglikemia, serta mengulangi lama rawat. Perawatan metode kanguru juga memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan bayi berat lahir rendah. Bayi yang dilakukan PMK, status fisiologisnya lebih baik dan lebih stabil, pemberian ASI meningkat, durasi tidur lebih lama, dan kenaikan berat badan lebih cepat. Dengan menerapkan perawatan metode kanguru, berarti telah memberikan lingkungan yang aman, memberikan kehangatan, mengurangi infeksi, dan memfasilitasi pemenuhan nutrisi sehingga pertumbuhan bayi lebih baik. Bayi yang dapat dilakukan PMK adalah bayi yang kondisi fisiologisnya stabil selama 3 hari berturut-turut dan orang tua bersedia untuk melakukan perawatan metode kanguru. Pemulangan bayi pasca PMK di rumah sakit tidak lagi berdasarkan kriteria berat badan, sehingga memungkinkan bayi dapat pulang lebih awal apabila kemampuan bayi untuk menyusu sudah baik, fungsi fisiologis bayi stabil selama 3 hari berturut-turut, kenaikan berat badan 15 gram per kilogram berat badan per hari selama 3 hari berturut-turut, ibu percaya diri dalam merawat bayinya di rumah. Pemulangan ini bayi dari rumah sakit mempunyai keuntungan yang besar, diantaranya bayi terhindar dari infeksi yang didapat di rumah sakit, mengurangi biaya rawat, dan memberi kesempatan kepada bayi lain yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Pelaksanaan PMK juga perlu didukung oleh keluarga. Kendala dalam perawatan metode kanguru berasal dari keluarga, petugas kesehatan maupun sistem kesehatan. Dukungan keluarga dalam mengerjakan pekerjaan di rumah meningkatkan praktek perawatan metode kanguru, dan rendahnya motivasi merupakan faktor penghambat dalam melakukan perawatan metode kanguru. Penata laksanaan lingkungan perawatan bayi.
Bayi yang dirawat di rumah sakit dihadapkan pada lingkungan yang terang benderang, sementara itu bayi memerlukan pencahayaan yang redup agar bayi dapat beristirahat dan tidur. Upaya yang dapat dilakukan adalah melindungi bayi dari pencahayaan langsung dan cahaya yang terlalu terang dengan menutupi inkubator. Bayi juga terpapar dengan lingkungan yang bising dan mengganggu. Upaya yang dapat dilakukan adalah menurunkan kebisingan dengan cara bicara perlahan-lahan, cepat berespon terhadap bunyi alarm dan menjauhkan bayi yang sakit dari ramainya tangisan bayi. Lingkungan yang nyaman dapat memfasilitasi bayi untuk istirahat tidur, sehingga penggunaan oksigen juga menjadi minimal dan oksigenasi jaringan juga dapat dipertahankan dengan baik. Penelitian mengidentifikasi bahwa kebisingan dapat menimbulkan bayi henti nafas, baik kekurangan oksigen di otak, perubahan dalam saturasi oksigen, dan peningkatan konsumsi oksigen yang berdampak pada laju denyut jantung dan pernafasan yang mengakibatkan menurunnya jumlah kalori untuk pertumbuhan. Cara untuk mempertahankan oksigenasi jaringan bisa dilakukan dengan tidak terlalu sering mengganggu atau memanipulasi bayi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan alat monitor ketika memantau kondisi bayi, melakukan minimal handling yaitu seminimal mungkin memegang bayi, memberikan lingkungan yang nyaman, dan memposisikan bayi. Pemberian lingkungan yang nyaman seperti terapi musik dapat meningkatkan saturasi oksigen. Bayi-bayi yang mendapatkan terapi musik mempunyai saturasi oksigen yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan terapi musik. Oksigenasi yang baik dapat memfasilitasi transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Bayi yang dirawat di rumah sakit sering mendapatkan stimulus yang menyakitkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan bayi pada saat dilakukan tindakan yang menyakitkan dengan memberi empeng, melakukan perawatan metode kanguru, atau memberikan obat pengurang rasa sakit. Pemberian empeng dan pembedongan bayi selama dilakukan penusukan dapat menghambat peningkatan skor nyeri pada bayi prematur. Upaya lain untuk memberikan kenyamanan pada bayi adalah memberikan posisi tidur yang nyaman. Berbagai posisi tidur bayi yaitu supinasi, pronasi, quarter prone, atau miring kiri ke kanan. Posisi pronasi dan posisi quarter prone efektif meningkatkan saturasi oksigen. Keberhasilan asuhan perkembangan sebagian besar tergantung pada keterlibatan ibu dan keluarga. Orang tua memerlukan informasi yang diberikan secara bertahap tentang bayi dan perawatannya. Beberapa topik yang diperlukan oleh orang tua adalah kebersihan bayi sehari-hari, pemberian minum, pijat bayi, tidur dan posisi tidur bayi, teknik sterilisasi alat bayi, imunisasi, pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta bagaimana mempertahankan kehangatan bayi. Topik-topik tersebut perlu diberikan secara bertahap sehingga ibu percaya diri dalam merawat bayinya di rumah dan mencegah bayi dirawat ulang di rumah sakit. Sekitar 7,4% BBLR dirawat ulang karena penyebab yang dapat dicegah yaitu aspirasi, air susu, diare, dan infeksi. Persiapan orang tua selama bayi dirawat di rumah sakit dilakukan melalui proses perencanaan pulang untuk menghindari bayi dirawat berulang. Pelaksanaan program edukasi selama perencanaan pulang dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan ibu dan dalam merawat bayinya. Keberadaan orang tua di samping bayi sangat penting, karena sentuhan dan suara ibu dapat meningkatkan stabilitas denyut jantung, pernafasan, dan saturasi oksigen dan tidur bayi. Pelibatan keluarga dalam asuhan dapat meningkatkan interaksi ibu bayi dan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayinya. Penerapan asuhan perkembangan mempunyai tantangan tersendiri, baik itu dari tenaga kesehatan maupun dari keluarga. Penelitian mengidentifikasi bahwa mayoritas perawat memahami pentingnya asuhan perkembangan, tetapi lingkungan asuhan bayi belum mendukung asuhan perkembangan secara optimal. Suara percakapan petugas kesehatan dan bunyi alarm yang terlalu keras masih menjadi tantangan yang harus terus-menerus diupayakan agar dikendalikan. Kendala lain dari keluarga diantaranya tidak dapat berpartisipasi dalam asuhan, misalnya dalam menyusui bayinya atau melakukan perawatan metode kanguru karena berbagai hal, diantaranya rumah yang jauh dan kurangnya dukungan keluarga untuk merawat anaknya yang lain di rumah. Hadirin yang saya hormati, permasalahan kesehatan pada bayi berat lahir rendah hanyalah sebagian dari masalah kesehatan anak. Saat ini penyakit infeksi seperti pneumonia pada anak, penyakit non-infeksi seperti diabetes mellitus pada anak, dan penyakit hemato-onkologi angkanya semakin meningkat, sehingga memerlukan spesialisasi keperawatan dalam bidang tersebut untuk memberikan asuhan yang komprehensif dengan menerapkan praktek keperawatan berbasis bukti atau evidence-based practice. Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mengangkat saya sebagai guru besar tetap dalam bidang keperawatan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah mengukuhkan saya pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia periode 2014-2019 beserta jajarannya dan Rektor Universitas Indonesia periode 2019-2024 beserta jajarannya yang telah memfasilitasi hingga jabatan akademik ini saya capai. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Profesor Ahiryani S. Hamid, MN, DNSC, Profesor Dr. Budi Anakliat, SKP, MA, PPSC, Profesor Dr. Randa Eli Nurrahma, MA, PPSC, DNSC, Profesor Dr. Ratna Sudarsono, MA, PPSC, Profesor Dr. Randa Setiowati, MA, PPSC, PhD, Profesor Dr. Yati Afianti, SKP, MN, yang telah mengevaluasi dokumen dengan cermat dan memberikan dukungan kepada saya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan periode 2014-2018, Dr. Randa Junaiti Sahar, SKP, MAPPSC, PhD, beserta jajarannya, dan Dekan periode 2018-2022, Bapak Agus Setiawan, SKP, MNDN, beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dalam proses pencapaian gelar akademik ini. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman di Departemen Keperawatan Anak yang telah memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Direktur SDM Universitas Indonesia, Ibu Riani Rahmawati, SEMA, PhD, Ibu Dr. Randa Elmida Sofiar, beserta tim SDM yang telah memproses guru besar saya. Ucapan terima kasih khususnya saya sampaikan kepada staf kependidikan di FIK UI, yaitu Ibu Eti Rohayati Esos, MSI, Erianto Hidayat, SE, Ade Maya Asiati Eskep, Hairunisa Ardianti Eskep yang telah membantu dalam mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan dalam proses pengurusan guru besar. Kepada Ibu Hening Puji Sari, MBiomed, MAN PhD, dan tim, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang telah memberikan dukungan selama proses pengurusan guru besar ini. Kepada sejawat di Komite Keperawatan Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Krisna Yeti, SKP, MAPPSC, Dr. Roro Tuti Sriharyati, SKP Mars, Dr. Hani Handiani, SKP MKEP, Nurse Melisa, Nurse Mutia, terima kasih atas dukungannya. Tahapan karir sampai saat ini tidak terlepas dari perjalanan karir di pendidikan sebelumnya. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak guru saya, baik dari mulai pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi. Terima kasih saya haturkan kepada dosen saya, Profesor Ahiryani S. Hamid, MN, DNSC, Ibu Derwi Irawati, MA, PhD, Ibu Tin Gartina, MN, Ibu Dr. Randa Yunarsi Sudibyo atas segala bimbingan dan pembelajaran yang diberikan hingga pada hari ini saya dapat berdiri di tempat yang terhormat ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pencapaian saya pada hari ini tidak terlepas dari motivasi yang diberikan oleh almarhum Profesor Gulardi Hanifah Wiknyo Sastro, spesialis obstetri ginekologi konsultan yang telah membuka wawasan saya ketika masih bekerja di bagian kebidanan dan penyakit kandungan RSM Jakarta. Profesor Gulardi selalu memotivasi saya untuk mencontoh para perawat profesional di luar negeri, salah satunya dengan memaksa saya untuk mengikuti postgraduate course dalam bidang neonatal intensive care di Perth, Western Australia pada tahun 1982. Setelah 1 tahun melawan kerinduan untuk pulang kampung dan tantangan belajar tentang NICU, alhamdulillah membuahkan hasil. Sekembalinya ke RSCM pada tahun 1984, dibukalah NICU di IGD lantai 3 RSCM. Bimbingan dan motivasi juga saya dapatkan dari almarhum Profesor Dr. Ma'rifin Husin, MSc. Beliau menjadi sumber inspirasi sekaligus tempat berkonsultasi ketika saya dihadapkan pada kondisi sulit. Prof. Ma'rifin selalu menitipkan agar pelayanan keperawatan profesional selalu dijaga dan ditingkatkan. Saya belajar banyak dari beliau dan para senior dalam bidang keperawatan ketika saya bergabung di Konsorsium Ilmu Kesehatan.
Terima kasih saya sampaikan kepada almarhum Profesor Dr. Asrul Azwar MPH, Dekan Pertama Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang telah membimbing dan memfasilitasi saya untuk membangun jejaring dengan profesi lain dan institusi terkait dan memotivasi saya untuk terus mengembangkan diri. Capaian gelar akademik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua kami tercinta, almarhumah Ibu Haja Emi Unasia dan almarhum Bapak Haji D. Bahrudin yang telah memberikan kasih sayang, membimbing dan mendoakan saya hingga saya bisa seperti saat ini. Saya masih teringat ketika ayah kami meminta salah satu putrinya, ada yang menjadi guru. Kami berdua yang ada pada waktu itu tidak ada yang mau, bukan karena kedua orang tua kami adalah guru dengan berbagai kesibukannya, tetapi entah kenapa kami tidak ada yang bersedia. Alhamdulillah setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya salah satu putrinya ada yang menjadi guru, bahkan di belakangnya ada tambahan besar. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara saya tercinta, Hajah Yeti Aryati dan suami, yang selalu mendampingi saya dari mulai pendaftaran di perguruan tinggi hingga saat ini, memotivasi saya pada awal-awal perkuliahan untuk terus melanjutkan kuliah ketika saya tidak mau lagi melanjutkan kuliah dengan alasan bukan karena saya tidak mampu mengikuti pembelajaran, tetapi karena tidak mau berpisah lama dengan kedua orang tua. Terima kasih kepada kakak Dedi Ruhendi almarhum, Ajat Sudrajat, adik Dr. Anda Yun Rustini, Dr. Anda Titin Kuswiardin MIP, dan keluarga atas doa dan dukungannya selama perjalanan karir saya hingga saat ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya juga sampaikan kepada suami saya, Bapak Haji Singowiono, anak saya Leoni Kaisaria, sarjana psikologi, dan menantu saya Wibowo Setio Laksono, sarjana pertanian MM, atas segala doa dan dukungan yang terus-menerus serta pengertiannya atas keterbatasan waktu yang tersedia untuk berkumpul maupun melaksanakan kewajiban sebagai istri maupun ibu. Terima kasih atas semua yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat kepada Profesor Dr. Nurhayati Adan, MPH, MSc, SCD, yang bersama saya pada hari ini dikukuhkan menjadi guru besar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, kerjasama, dan kehadirannya dalam acara pengukuhan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Bayi berat lahir rendah itu ternyata membawa masalah setelah kelahiran. Di antaranya adalah stunting. Stunting itu ya puntet ya, tidak hanya membawa masalah secara fisik, tapi juga kemampuan-kemampuan yang sifatnya adalah kecerdasan. Di antaranya adalah ketidakmampuan untuk melakukan higher order of thinking. Jadi melakukan analisa sebab dan akibat. Itu kalau lebih dari 2 variabel itu biasanya kesulitan. Ya. Membaca peta, kemudian mengasosiasikan peta dengan ruang 3 dimensi, itu juga mendapat kesulitan. Tetapi dari pidato tadi kita tahu bahwa lingkungan perawatan yang benar-benar diperhatikan itu dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang menarik, ternyata kita dapat belajar dari alam, yaitu dari kangguru. Makanya metodenya kangguru. Profesor Yeni Rusina, sarjana keperawatan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Selanjutnya akan saya bacakan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Didi Nurhayati Adnan Prihartono, Master of Public Health, Master of Science, Doctor of Science, sebelum beliau membacakan pidatonya. Nama lengkap Nurhayati Adnan, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Oktober 1955, nama suami almarhum Dr. Des Bambang Prihartono MM, kemudian nama putra pertama Banu Pratama Prihartono BSc MMS, dan Dr. Indira Puspita Prihartono MALS. Orang tua almarhum Adnan Syami dan ibu almarhumah Raden Nganten Mariati Purwo Ami Yoyo. Kalau melihat karirnya, beliau itu memulai karirnya di UI sebagai pengajar pada tanggal 1 November 1982, kemudian hari ini dikukuhkan sebagai guru besar. Tapi sebelumnya keputusan guru besar telah dikeluarkan pada tanggal 1 September 2019. Kalau melihat riwayat kependidikan, kita bisa melihat bahwa dari SD, SMP, SMA itu dari Jakarta, ada SD Negeri 3 Jalan Cilacap, SMA Negeri 1, SMA Negeri 10 Jakarta. Tapi yang menarik, beliau mendapatkan gelar advance-nya itu dari daerah yang saya kenal, karena saya sering bermain di situ, yaitu Boston, Massachusetts. Saya bacakan di sini, mendapat gelar Master of Science in Epidemiology dari Departemen Epidemiologi School of Public Health, Boston University, USA, mendapat gelar Master of Public Health MPH dari School of Public Health, Boston University, USA, dan mendapatkan gelar Doktor dari Department of Work and Environmental School of Health and Department University of Massachusetts Law. Di dunia keprofesional, kita bisa melihat bahwa beliau sangat produktif. Salah satu artikel terakhir adalah dipublikasikan di International Journal Environment and Public Health 2019. Kemudian beliau juga menjadi anggota dari beberapa jejaring organisasi profesional, dan beliau juga pernah menjadi ketua sekarang 2017 sampai sekarang menjadi ketua program studi S3 Epidemiologi FKM UI. Selanjutnya, saya persilahkan Profesor Dr. Didi Nurhayati Adnan Prihartono, Master of Public Health, Master of Science, Doctor of Science, untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Peran Epidemiologi di Lingkungan Kerja dalam Pencegahan Penyakit dan Gangguan Kesehatan sebagai langkah meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rektor, Sekretaris Universitas, Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan FKM Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar dan Senat Akademik FKM Universitas Indonesia, para dekan dan pimpinan sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, para guru besar, dosen tamu, para ketua departemen, sekretaris departemen, ketua dan sekretaris program studi lingkungan FKM UI, para staf pengajar, tenaga kependidikan, mahasiswa program studi doktor, magister dan sarjana FKM UI, keluarga, teman, tamu undangan serta hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya
sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menerangi kita dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar di bidang ilmu epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan judul Peran Epidemiologi Lingkungan Kerja dalam Pencegahan Penyakit dan Gangguan Kesehatan sebagai langkah meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, epidemiologi fokus dalam menjelaskan distribusi penyakit pada sekelompok populasi, identifikasi populasi berisiko terhadap penyakit, memberikan bukti adanya hubungan kausal, estimasi dose-response relationship, menentukan efektivitas suatu intervensi. Penerapan epidemiologi dalam permasalahan kesehatan di lingkungan kerja sudah dilakukan sejak abad ke-16, di mana dilaporkan kematian prematur pada pekerja tambang oleh Agricola. Perkembangan epidemiologi kesehatan kerja sejalan dengan perkembangan ilmu epidemiologi dalam konsep dan metode yang diperlukan untuk menentukan konsentrasi pajanan di lingkungan kerja yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Permasalahan kesehatan di lingkungan kerja di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan yang besar, antara lain masih lemahnya pengawasan terhadap pajanan yang membahayakan terhadap kesehatan. Pajanan yang bersumber dari kegiatan industri aki dapat berdampak pada pekerja, keluarganya, atau penduduk yang tinggal dekat dengan lokasi industri. Salah satu sumber pencemar di udara adalah timbal. Timbal merupakan salah satu logam berat yang banyak dimanfaatkan dalam industri aki. Logam Pb di alam tidak dapat didegradasi atau dihancurkan dan disebut sebagai non-essential trace element dengan kadar paling tinggi. Sehingga dia sangat berbahaya jika terakumulasi dalam tubuh manusia dalam jumlah yang banyak. Logam Pb yang mencemari udara terdapat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk gas dan partikel. Logam Pb merupakan salah satu logam berat yang dimanfaatkan secara luas dalam industri aki. Aki timbal yang sudah tidak terpakai masih mempunyai nilai ekonomis lewat proses pelururan. Tetapi logam timbal memiliki efek negatif terhadap kesehatan. Pajanan timbal dalam darah, khususnya pada anak-anak yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kecerdasan, masalah kesehatan, bahkan berdampak sosial. Anak-anak lebih rentan untuk mengalami efek merugikan dari pajanan timbal karena sedang berada pada masa pertumbuhan. Pada tahun 2012, Center for Disease Control and Prevention Amerika menetapkan batasan baru nilai rujukan konsentrasi timbal dalam darah anak-anak disebut tinggi bila kadar timbal darah 5 mikrogram per desiliter atau lebih. Di atas nilai tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kecerdasan intelektual. Sebelum tahun 2012, batas timbal darah ditetapkan sebagai 10 mikrogram per desiliter. Aki bekas yang tidak dapat dimuat ulang masih mempunyai nilai ekonomis sehingga diburu oleh pengumpul aki bekas. Lempeng timbal yang terdapat dalam aki bekas dapat didaur ulang melalui proses peleburan dan pemurnian. Pelaku daur ulang aki bekas biasanya dilakukan oleh sektor informal yang umumnya berskala kecil, tidak mempunyai izin usaha dan masih menggunakan teknologi sederhana. Pada proses daur ulang tersebut, ada potensi pencemaran lingkungan berupa asap dan debu yang berasal dari proses peleburan lempeng timbal, limbah cair yang mengandung sulfat dan bau sulfur yang spesifik. Asap dan debu yang mengandung timbal dapat menyebar dan mencemari lingkungan, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar tempat peleburan aki bekas tersebut. Studi yang dilakukan pada siswa sekolah dasar yang bermukim di sekitar peleburan aki bekas di Kabupaten Tangerang dan Lamongan menunjukkan kadar timbal darah yang lebih tinggi dari nilai standar CDC, yaitu 5 mikrogram per desiliter. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap 279 anak-anak berusia 1-5 tahun yang bermukim dekat tempat daur ulang aki bekas di Jakarta dan Tangerang menemukan sekitar 56% anak mempunyai kadar timbal darah yang lebih tinggi
dari nilai standar. Sekitar 9% diantaranya memiliki kadar timbal darah 10 mikrogram per desiliter atau lebih tinggi. Prevalensi kadar timbal darah yang lebih besar atau sama dengan 5 mikrogram per desiliter pada anak-anak tersebut lebih besar daripada anak-anak di Amerika Serikat yang berusia 1-5 tahun, yaitu sekitar 13%. Studi tentang kadar timbal darah pada anak umur 1-5 tahun ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia dengan mengumpulkan informasi kemungkinan pajanan dari luar lingkungan rumah maupun dari dalam rumah. Studi ini menunjukkan risiko kadar timbal darah yang tinggi akan cenderung lebih tinggi pada anak-anak yang berusia dewasa dengan risiko 2,14 kali. Pendapatan rumah tangga yang rendah berisiko 1,58 kali. Tingkat pendidikan ayah rendah berisiko 3,17 kali, dan anak-anak yang lebih lama bermain di luar rumah berisiko 4,93 kali. Studi ini menemukan bahwa kadar timbal darah anak meningkat sejalan dengan peningkatan usia anak. Anak-anak yang berusia 5 tahun memiliki proporsi tertinggi kadar timbal darah 5-9 mikrogram per desiliter. Anak-anak usia 1 tahun memiliki proporsi tertinggi kadar timbal darah kurang dari 5 mikrogram per desiliter. Temuan ini sejalan dengan studi tahun 2017 pada komunitas dengan program IMA, produksi baterai dan produksi bahan kimia yang mengandung timbal di Cina, yang menemukan kadar timbal darah tertinggi pada anak-anak usia 3-5 tahun. Peningkatan kadar timbal darah bersamaan dengan peningkatan usia dapat disebabkan karena anak-anak yang berusia semakin tinggi cenderung melakukan kegiatan di luar rumah, mendapat kontak lebih besar terhadap sumber pajanan timbal yang potensial seperti tanah dan debu. Suatu studi yang dilakukan terhadap 97 anak usia 1-5 tahun di suatu daerah dengan konsentrasi timbal pada tanah yang tinggi di Brasil Selatan pada tahun 2012 melaporkan bahwa anak-anak berusia lebih tinggi mempunyai kadar timbal darah yang lebih tinggi, dan diduga penyebabnya adalah aktivitas luar ruangan yang meningkat. Studi tersebut sesuai dengan studi lain menemukan tingkat pendidikan ayah yang rendah berhubungan lebih erat dengan kadar timbal darah anak yang lebih tinggi. Selain itu, studi itu menemukan peningkatan kadar timbal darah pada anak-anak dengan pendapatan rumah tangga yang lebih rendah. Studi yang lain juga memperlihatkan hubungan antara kemiskinan dan peningkatan kadar timbal darah pada anak-anak. Studi tersebut dilakukan pada 3 lingkungan yang padat penduduk dengan latar belakang sosioekonomi relatif homogen. Namun faktor sosioekonomi, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan ayah secara independen berhubungan dengan peningkatan kadar timbal darah pada anak-anak. Beberapa faktor yang dianggap berkorelasi dengan kerugian sosial ekonomi antara lain adalah peningkatan kadar timbal darah pada anak-anak. Hal tersebut termasuk faktor kesadaran rendah terhadap gaya lingkungan, kebersihan pribadi anak-anak, dan kekurangan gizi seperti asupan kalsium rendah dan defisiensi besi. Penelitian tersebut tidak menemukan hubungan kadar timbal darah yang tinggi dengan sumber pajanan yang ada di dalam rumah, seperti cat dinding rumah, cat kayu jendela, mainan anak, keramik, barang elektronik, dan perilaku anak memasukkan tangan dan benda ke mulut yang mungkin meningkatkan risiko kontaminasi timbal melalui konsumsi benda-benda non makanan. Studi lain menemukan korelasi positif antara perilaku memasukkan tangan dan benda ke mulut dan tingkat kadar timbal darah, sehingga timbal di udara yang berasal dari daur ulang mati bekas merupakan potensi jalur pajanan pada anak-anak. Berbagai sumber pajanan timbal akan masuk ke dalam tubuh anak melalui jalur pernafasan, pencernaan, dan kontak dengan kulit, dan terakumulasi di dalam darah, jaringan gigi, tulang, bahkan rambut. Anak yang mempunyai defisiensi zat besi, protein, kalsium, atau zinc mengabsorpsi timbal secara cepat. Timbal dalam jaringan bersifat dinamis dan sebagian akan terakumulasi. Akumulasi timbal sebagian besar terdapat di jaringan tulang. Orang tua, timbal akan tersimpan pada jaringan tulang. Sehingga pemeriksaan timbal dalam darah ini lebih tepat dilakukan terhadap anak-anak. Pajanan timbal juga dapat menyebabkan dampak kesehatan pada anak-anak, seperti
anemia, perilaku antisosial, gangguan fungsi ginjal, sulit belajar, peningkatan tekanan darah, dan gangguan kardiovaskuler. Efek timbal terhadap kecerdasan anak mempunyai efek menurunkan IQ, bahkan pada tingkat pajanan rendah. Studi lebih lanjut menunjukkan kenaikan kadar timbal dalam darah di atas 20 mikrogram per desiliter dapat mengakibatkan penurunan IQ sebesar 2-5 poin. Anak menjadi tidak konsentrasi pada pelajaran, kecerdasan intelektual menurun drastis, gangguan penyakit saraf, hipertensi, gangguan pertumbuhan otak, dan sesak nafas. Siswa yang mempunyai kadar timbal darah yang tinggi mempunyai risiko 3,4 kali lebih besar untuk mempunyai tingkat kecerdasan yang rendah daripada siswa dengan kadar timbal darah yang rendah. Timbal diketahui dapat mempengaruhi saraf anak-anak sehingga berakibat pada perubahan perilaku sosial pada saat dewasa yang mengarah pada kriminalitas. Dampak kesehatan akibat pajanan timbal dapat terlihat dalam jangka waktu yang lama. Studi kohort yang mengukur pajanan timbal konsentrasi rendah pada dentil anak kelas 1 dan 2 sekolah dasar menemukan gangguan fungsi neurobehavioral pada masa remaja. Terutama studi tersebut memperlihatkan risiko putus sekolah adalah 7,4 kali lebih besar dan berisiko 5,8 kali lebih besar mempunyai keterbatasan dalam membaca pada anak-anak yang mempunyai kadar timbal darah lebih besar dari 20 mikrogram per desiliter dibandingkan terhadap yang lebih kecil dari 10 mikrogram per desiliter. Oleh sebab itu, pajanan timbal walaupun dengan konsentrasi rendah tetapi secara terus-menerus dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan anak. Kandungan PIB dalam darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan efek sistemik lain, yaitu gejala gastrointestinal. Keracunan timbal dapat berakibat sakit perut, konstipasi, kram, mual, muntah, anoreksia, dan kehilangan berat badan. PIB dapat meningkatkan tekanan darah. Pada dasarnya timbal dapat merusak fungsi organ. Dengan adanya potensi berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan, maka pemahaman yang ditimbulkan dari proses daur ulang aki bekas, aliran bahan, dan sistem pengelolaan aki akan menjadi isu penting di masa yang akan datang dalam upaya pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di Indonesia yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu epidemiologi. Kesimpulan dari pidato singkat ini adalah epidemiologi merupakan salah satu kunci bagi kita untuk mengetahui faktor risiko dan distribusi suatu gangguan atau masalah kesehatan. Studi ini diharapkan dapat menjadi suatu bukti untuk mengidentifikasi dan mengendalikan sumber timbal dari tempat daur ulang. Studi ini merekomendasikan surveillance kesehatan, yaitu pemeriksaan dan pengawasan timbal dalam darah anak-anak yang tinggal dekat lokasi peleburan aki bekas, dan surveillance pajanan timbal dari tempat kerja. Masyarakat perlu mendapat edukasi tentang bahaya timbal terhadap kesehatan dan diikutsertakan dalam pengendalian bahaya timbal. Penyedia layanan kesehatan anak perlu mengetahui tentang pentingnya memeriksa timbal dalam darah anak-anak, gejala yang ditimbulkan oleh keracunan timbal, dan follow up anak yang mempunyai kadar timbal darah 5 mikrogram per desiliter atau lebih. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pajanan timbal dari tempat peleburan aki bekas terhadap kesehatan perlu mendapat perhatian dari pemerintah meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perindustrian. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup pidato ini, perkenankanlah saya dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami sekeluarga. Suatu keberkahan dan kehormatan bagi saya dapat membaktikan diri sebagai guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material
kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar di bidang ilmu epidemiologi. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ali Kuncoro, SE.MA, PhD, dan Dewan Guru Besar UI yang dipimpin oleh Ketua Profesor Hafiz Tuti Hafiz Nowo, SH.MA, PhD, yang mengukuhkan saya pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekretaris Universitas Indonesia, Dr. Agustin Kusmayati, MSc, PhD, dan jajaran Senat Akademik Universitas Indonesia yang diketuai oleh Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi, MSc, Master of Philosophy, PhD. Pada yang terhormat pejabat dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Sabarina Prasetyo, MSc, dan Profesor Asti C. Adi Sasmita, MPH, PhD, sebagai wakil dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terima kasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan sehingga saya dapat mencapai jenjang guru besar dan acara ini dapat terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru mulai dari sekolah dasar sampai dengan saya menamatkan program doktoral saya. Jasa-jasa guru-guru dan dosen maupun pembimbing akan saya selalu ingat. Kepada sejawat dosen di seluruh Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia yang secara langsung ataupun tidak langsung telah mendukung saya. Kepada rekan sejawat dosen di Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang diketuai oleh Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, sebagai Ketua Departemen. Terima kasih atas kerjasamanya dalam membina mengembangkan Departemen Epidemiologi dan atas dukungannya sehingga saya dapat mencapai jenjang guru besar. Terima kasih yang tak terhingga dan doa tulus ikhlas saya panjatkan kepada almarhum Ayahanda Adnan Syamli dan almarhumah Ibunda Mariati yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendoakan mendidik saya untuk tekun bekerja, jujur dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu yang telah menuntun saya, menentukan pilihan dan menasihati saya untuk hidup yang berguna. Semoga arwah almarhum dan almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terharu yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada almarhum tercinta suami saya Bambang Prihartono yang selalu mendoakan, mendukung, memberi semangat saat saya melanjutkan pendidikan yang letaknya jauh. Dengan penuh kesabaran, almarhum telah membimbing saya menemani hari-hari senang dan sedih. Semoga almarhum bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan doa syukur pada anak-anak yang saya sayangi, Banu dan Indira. Kalian penuh semangat dan tumbuh membanggakan. Semoga kalian sukses dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu persiapan acara pembukaan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaan hadirin sekalian atas waktu yang disediakan untuk mengikuti prosesi pembukaan ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian menambah kebaikan dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kering permohon maaf bila ada kekurangan atau hal yang tak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Kalau saya ingat tabel deret ukur itu TB, timah berat itu ada yang di bawah kanan, lumbung timah hitam. Ternyata merupakan sumber pencemaran. Bukan hanya pencemaran, tapi akumulasi pada darah, terutama pada anak-anak, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit
dan barangkali yang terpenting itu adalah kecerdasan. Nah, kalau kita lihat skor PISA, yaitu tes yang dilakukan pada anak-anak 12 tahun ya, untuk matematika, membaca, dan sains, itu skor Indonesia, tempat Indonesia itu selalu nomor 62 dari 70 dan tidak bergerak dari tahun ke tahun. Nah, kelemahan terutama terlihat pada membaca. Jadi kalau dikasih 1-2 kata mengerti, begitu dikasih 1 kalimat masih mengerti. Tetapi jika kalimatnya makin banyak, apalagi paragraf, tidak mengerti. Saya rasa itu Bu, barangkali salah satu dampak dari matematika. Profesor Dr. Gigi Nurhayati Adnan Priyatono, Master of Public Health, Master of Science, Doctor of Science, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara disampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama adalah statistik jumlah guru besar di UI. Sampai saat ini, jumlah guru besar di Universitas Indonesia adalah 296. Dan untuk FKM itu ada 27. Sementara untuk FK, Fakultas Ilmu Keperawatan, ada berjumlah 6 ya? 6 plus 1, jadi 7. Profesor Jenny Rustina, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, PhD, adalah guru besar yang ke-14, ke-34 yang dikukuhkan pada tahun ini. Sementara Profesor Dr. Gigi Nurhayati Adnan Priyatono, MPH, MSc, Dr. of Science adalah guru besar yang ke-35 untuk tahun ini. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin menyapa beberapa tamu terhormat. Guru besar tamu, kita mendapat kehormatan, mendapat kunjungan dari Profesor Dr. Insinyur Doni Kusnarno, Master of Engineering, Guru Besar ITB 8. Profesor Suryani, Sarjana Keperawatan, MSc, PhD, Guru Besar Unpad. Dr. Alian Saleh, Sarjana Keperawatan, MSc, Dekan FIK Unhas. Kemudian tamu-tamu VIP, Dr. Lisdina Tiastuti, SP JPK MASS, Direktur Utama RSPN Cipto Mangunkusumo. Arif Fadilah, Sarjana Keperawatan SHM, Master Keperawatan, Ketua DPP PPNI, Persatuan Perawat Indonesia. Dr. Yuli Subiakto, MSc, Apoteker, Kepala Lembaga Farmasi Angkatan Udara. Dr. Mawang S. Sukarya, Dekan FK, Universitas Profesor Dr. Hamka. Henry Susana Mediani, Sarjana Keperawatan, MNJ, PhD, Dekan Fakultas Keperawatan Unpad. Yeti Presnayati, Sarjana Keperawatan, Master Kesehatan, Sekjen DPP PPNI. Dewi Irawati, MA, PhD, Dekan FIK UI periode 2010-2013. Daerah Juniati Sahar, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, PhD, Dekan FIK UI periode 2015-2017. Selanjutnya saya persilakan pejabat yang mendampingi saya di meja ini. Yang paling kiri adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dr. Sabarina Prasetyo. Kemudian di sebelahnya adalah Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Agus Setiawan, SKP, MDM.
Kemudian sebelah kiri saya adalah Ketua Senat Akademik, Prof. Nahrawi Galang MPD. Di sebelah kanan saya adalah Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Hartrestuti Hartresnowo. Kemudian Guru Besar yang bukan, Prof. Yeni Rustina, dan kemudian Prof. Dr. Gigi Nurhayati Adnan. Wakil Rektor yang hadir atau pejabat setingkat Wakil Rektor pertama adalah Sekretaris Universitas Dr. Agustin Kusuma Yati MSc. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Profesor Dr. Renat Abdul Haris MSc. Kemudian saya perkenalkan juga kolega dekan-dekan yang hadir. Pertama adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Dr. Arif Fahriamsan SPPD KDH MSc. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Dr. Gigi Maria Francisca Lindawati Sutanto SPPD. Dekan Fakultas Teknik Dr. Insinyur Hendy Dwi Sakti Pratri Budiono Masyarakat. Dekan Fakultas Psikologi Dr. Cut Rifa Mutia Umar Ali MA. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dr. Adrianus Woweruntu. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Ari Setiabudi Susilo MA. Dekan Fakultas Hukum Dr. Edmond Makarim Sarjana Kom SHLRM. Kemudian Sekretaris Senat Akademik UI Profesor Yudo Giri Cahyo PhD CISA CISN. Guru besar hadir sangat banyak, tapi tidak bisa disebutkan satu persatu, hanya bisa diidentifikasi dari warna kalungnya. Mayoritas pertama adalah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan warna ungu. Dari Fakultas Ilmu Keperawatan dengan warna biru muda, biru tua, biru muda. Dari Fakultas Kedokteran dengan warna hijau. Dari Fakultas Kedokteran Gigi warna hijau putih. Dari M5 dengan warna biru hitam. Dari Fakultas Teknik dengan warna biru tua. Dari Fakultas Ilmu Komputer dengan warna biru merah. Dari Fakultas Farmasi dengan warna biru hijau. Kemudian dari Fakultas Ilmu Administrasi dengan warna merah indigo. Hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah saya selaku Rektor Universitas Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat kepada Profesor Yeni Rustina, Sarjana Keperawatan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy, dan Profesor Dr. Gigi Nurhayati Adnan Triatono, Master of Public Health, Master of Science, Doctor of Science. Dan dengan ini sidang terbuka Universitas Indonesia saya tutup. Rektor Universitas Indonesia beserta Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Mohon perhatian kepada para istri atau suami para guru besar. Kami persilakan mendampingi untuk menyampaikan ucapan selamat. Dan hadirin yang kami hormati, bahwa untuk penyampaian ucapan selamat akan diawali oleh Rektor, Ketua Dewan Guru Besar, Ketua Senat Akademik, Sekretaris Universitas, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, para dekan, para guru besar, beserta istri atau suami, para tamu VIP, dan dilanjutkan para tamu undangan lainnya.
Kepada Bapak Ibu tamu undangan lainnya, mohon bersabar untuk tidak meninggalkan tempat sampai para prosesi selesai memberikan ucapan selamat. Dengan demikian, upacara pembukaan guru besar telah selesai. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.